Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1. Saya Dora Edward. Ya, dan saya Veronica Moniaga. Hari ini kita akan membahas guru wajib 8 jam di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan memberlakukan peraturan baru. Mendikbud Muhadjir Effendi menyatakan para guru nantinya wajib ada di sekolah selama 8 jam mulai tahun 2017. Aturan tersebut juga akan diberlakukan untuk guru-guru di pedalaman. Sementara itu untuk guru tidak tetap atau GTT tidak diwajibkan. Guru diwajibkan berada di sekolah selama 8 jam sehari atau 40 jam untuk 5 hari kerja dalam sepekan. Aturan 8 jam berada di sekolah ini dalam artian tidak terus-menerus guru mengajar selama 8 jam. Ini dikarenakan ada 5 tugas yang akan dihitung dalam 8 jam guru ada di sekolah, yakni melakukan perencanaan, melaksanakan atau mengajar, menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Dengan kebijakan ini diharapkan semua pekerjaan guru dilakukan di sekolah dan tidak di rumah. Selain itu, dengan aturan ini, guru hanya ada di sekolah mulai hari Senin hingga Jumat, sedangkan hari Sabtu rencananya akan diliburkan. Lalu, apakah penambahan jam untuk guru berada di sekolah bisa meningkatkan kualitas guru dan murid di Indonesia? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, Lanso kali ini akan membahas topik guru wajib 8 jam di sekolah. Dan bersama kami sudah hadir sejumlah narasumber, ada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bapak Sumarna ya. Surapranata, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PGRI atau PB PGRI, Ibu Unifah Roshidi. Ya, Bapak, Pak Ibu, terima Pranata kasih dan Ibu Uni, terima sudah kasih hadir sudah di Landstalk. Kita ke Pak Pranata dulu, Pak. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sehingga ini akan secara resmi diberlakukan guru wajib 8 jam di sekolah di tahun 2017 tahun depan? Ada kekhawatiran kita sebenarnya. Yang pertama, saya ingin sampaikan dari segi yuridisnya dulu. Sebagian orang skeptis kok guru 8 jam. Apa benar ini melanggar undang-undang apa enggak? Tentu kita tidak melanggar undang-undang, karena ada Kepres tahun 68, tahun 95, ada aturan PNS yang harus bekerja 37,5 jam per pekan. Itu 37,5 jam itu efektif. Yang kedua, memang di aturan di Kepres itu disebutkan kecuali untuk pelayanan dan untuk guru. Itu bisa diatur oleh Permen. Nah, di dalam undang-undang kita menyebutkan ada 5 tugas guru itu. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, melaksanakan. Yang ketiga, menilai, menskor. Yang keempat, membimbing, melatih. Dan yang kelima, tugas tambahan. Yang mana itu belum maksimal, Pak? Nah, ini belum maksimal. Karena apa? Karena di dalam undang-undang disebutkan melaksanakan tugas itu 24 jam minimum, maksimum 40 jam. Per minggu lah, per ya, minggu. 5 hari. 24 jam ini diartikan sebagai 24 jam period, bukan 24 jam dinding. Nah, kebanyakan guru tidak memenuhi itu karena di satu sekolah kelebihan, di sekolah lain kekurangan. Kelebihan guru. Kelebihan guru. Akhirnya guru pindah dari satu sekolah ke sekolah lain untuk memenuhi jam itu. Jadi untuk memenuhi kuota tadi, untuk memenuhi kewajibannya dan mereka pindah-pindah. Ya, sehingga capek di jalan begitu. Tapi kan kalau dari Bapak sampaikan tadi kewajibannya bukan hanya mengajar sebenarnya, itu kan? dia masalahnya. Karena mencari-cari 24 jam ini, pindah satu ke sekolah lain, akhirnya tugas yang lainnya agak terabaikan. Termasuk tugas merencanakan dikerjakan di rumah. Menilai hasil kerjaan siswa dikerjakan di rumah. Jadi kan kasihan tuh guru itu. Habis di jalan untuk memenuhi 24 jam itu. Pak Menteri, Pak Muhadjir, Pak Profesor Dr. Muhadjir Effendi menyampaikan perlu ada perubahan. Dibalikkan ke dalam Undang-Undang Kepres 68, yaitu kewajiban ada di sekolah
8 jam per hari, atau 7 jam per hari untuk 6 hari. Kalau 8 jam untuk 5 hari. Sehingga guru mengerjakan 5 aspek tadi cukup di sekolah. Di rumah ya bebas saja di rumah untuk keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada permasalahan apapun di sekolah, guru bisa mengatasi. Umpamanya ada anak-anak nakal. Ada mengundang orang tua ke sekolah. Atau guru mendatangi orang tua. Dari temuan selama ini memang berapa banyak sih Pak, atau berapa persen sih guru itu yang tidak menjalankan masa kerja 8 jam per hari sejauh ini Pak? Apakah memang dominan atau sebagian besar seperti habis itu Pak? sebagian besar, karena guru datang pada, kalau umpamanya sehari ngajar cuma 2 jam, datang sejam sebelumnya atau sesudah sebelumnya. Ya kan? Kenapa? Ada anggapan memang kerjaan yang dikerjakan di rumah. Kita balikan sekarang, dan sebenarnya di sekolah-sekolah swasta, di sekolah-sekolah bagus, sekolah-sekolah yang di perkotaan, di DKI Jakarta umpamanya, nggak ada masalah itu. Tapi kan sudah ada aturannya sebenarnya ya sudah Pak ya? Sudah ada aturannya. Artinya guru itu melanggar kah atau bagaimana? Tidak melanggar, yaitu ada faham kalau datang ke sekolah itu hanya jam pada saat mengajar saja. Artinya beberapa jam sebelum tapi sebagian mulai juga pekerjaannya ini baru datang begitu ya. Nah kita sekarang tugas guru yang 5 itu kita kembalikan ke hitohnya gitu. Kembalikan ke memang tugas guru, biarkan di sekolah, mengajar di sekolah, melatih di sekolah, men-skor sekolah, termasuk untuk peningkatan kompetensi guru. Baik. Ibu Unifa dulu, Ibu. Nah, dengan 8 jam kerja, sebenarnya itu sudah waktu yang sudah ditetapkan kan Ibu ya? Atau bagaimana? Iya. Jadi begini, kalau kami, para guru, ini perlu didudukan soalnya dulu. Kalau guru itu tidak masalah sama sekali. Guru pertama sudah jauh lebih banyak dari 8 jam itu sudah biasa. Hanya memang struktur kurikulumnya dulu lain. Dan 24 jam harus tatap muka. Kadang-kadang itunya di kurikulum 24 jamnya itu tidak tersedia, maka dia harus pergi ke tempat lain. Itu satu. Jadi sekali lagi bagi guru pengaturan ini sama sekali tidak masalah. Itu satu. Kedua, sebenarnya yang paling menarik harus kita diskusikan adalah karena kita ingin memberikan perhatian penuh bagaimana pengembangan karakter anak. Jadi sebenarnya itu dia guru dari sekarang hampir tidak ada guru datang mengerjakan hanya untuk ngajar terus balik lagi, itu hampir tidak ada karena hampir semua sekolah itu menerapkan aturan absensi sejak jam pertama. Kalau jam pertama tuh kalau di Jakarta ada jam ke 0 tuh jam 6. Guru harus sudah 5:30. Tapi apakah memang guru-guru pemahamannya bekerja itu hanya mengajar saja Ibu atau ada kan poin-poin itu ada sama sekali sama sekali. Mari kita cek di lapangan. Jadi guru ini menyambut. Yang paling penting diatur adalah bahwa 8 jam ini itu menyangkut keseluruhan tugas guru, terutama ketika pasca selesai kan mereka harus ngikuti kurikulum tuh ya. Kurikulum kalau SD sampai waktunya mungkin tidak jam 12, kalau kelas 1 keluar jam 11 gitu kan. Terus kemudian kalau SMP, SMA semakin tinggi. Nah, jangan sampai 8 jam ini kemudian menambah jam belajarnya siswa. Karena jam belajar siswa sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Yang tersedia adalah yang harus kita pikirkan, ya Pak Pranata pikirkan, bagaimana nih sisa di luar jam waktu itu untuk penguatan karakter. Karena persoalan kita saat ini adalah persoalan bagaimana guru itu tadi mengajar, mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi. Ini membimbing, mendidik adalah mendidik karakter. Sehingga setelah pasca selesai itu, selesai jam pelajarannya nggak ada yang berubah. Nggak ada. Yang berubah adalah tambahan waktunya. Tapi pemahaman Pak Pranata dan teman-teman dipahami sama nggak dengan guru-guru sebelumnya? Kalau guru jauh lebih dari itu. Jadi gini loh, kalau guru-guru kalau saya cek, ketika saya diminta untuk lunch stock itu, saya kirim. Dan amazing bagi kita semua, bahwa guru menyambut dengan nggak masalah. Yang paling penting adalah kalau dia ditambah, ya, bagaimana sih anak itu supaya nggak bosan? Oke. Bagaimana menyediakan makanan? Artinya
berarti kan ada infrastruktur lain yang harus kita pikirkan. Iya, Itu yang betul. menarik. Misalnya kantin sehat kah, membawa dari rumah kah, gitu kan? Ini untuk Itu harus anak dipikirkan atau oleh anak. sekolahnya Karena berarti gini, ya Bu ya? karena gini, 8 jam itu jangan dipandang oleh guru semata. 8 jam itu adalah sebuah sistem. Jadi kalau kita mau dorong bahwa ini adalah untuk kepentingan yang lebih baik, maka sistem ini yang harus kita bangun. Ya, misal, ya makan siangnya dikomunikasikan dengan orang tuanya. Terus kemudian bagaimana kalau yang di daerah terpencil? Jadi program yang bagus ini kemudian tidak boleh berdiri sendiri. Kami siap membantu. Tapi juga kemudian di daerah masing-masing itu harus diajak bicara. Karena dia akan beda-beda. Misal, di guru yang di pedalaman yang jauh. Nah, itu akan efektif nggak Bu Iya. untuk penerapan 8 jam Iya, ini ini untuk daerah-daerah pedalaman gitu kan, efektif sekolah-sekolah aja ini, pedalaman. tapi yang paling penting diatur, yang ya itulah yang mestinya diaturnya. Misalnya begini, anak yang harus sekian jam dia jalan kaki melewati daerah-daerah yang berbahaya. Iya. Nah, inilah yang disebut bahwa pemerintah membuat blueprintnya, membuat rambu-rambunya, lalu pelaksanaannya ini harus didiskusikan bersama per daerah. Artinya provinsi ini ada daerah misalnya Jambi yang sangat sulit, nanti diatur bagaimana ini keselamatan guru, keselamatan siswa itu harus sama-sama diatur. Jadi bukan sekedar 8 jam ansih untuk guru gitu, kalau itu guru nggak masalah. Tapi pengaturan lebih lanjut bagaimana tata kelola 8 jam ini jauh lebih menarik untuk didiskusikan. Bu, ini kita angkat telepon ini dari Riau. Selamat siang, Pak. Ada Pak Dahlan. Pak Dahlan, selamat siang Pak. Nih. Selamat siang, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi dengan adanya program dari pemerintah guru wajib 8 jam di sekolah ini, ya kami pada dasarnya sangat-sangat mendukung. Mengapa demikian? Karena kalau 24 jam itu, terutama sekali guru yang bersertifikasi, kadang-kadang jamnya cuma 20, kurang 4 jam, ya mereka tidak bisa terima sertifikasi. Nah, itu satu. Jadi kalau memang hitungan dia itu walaupun dia mengajar 20 jam, tapi keberadaannya di sekolah itu 8 jam, nah ini mendukung teman-teman yang seharusnya dapat sertifikasi, tentu dia kembali dapat sertifikasi. Nah, tentu di dalam hal ini pemerintah dia harus merubah ya permen, apakah itu PP ataupun permen. Ya, jadi kalau hanya memang kami di Riau ini sudah mendengar wacana-wacana demikian. Cuma tentu kita perlu perubahan daripada permennya. Sehingga nanti data di Dapodik itu ya tidak diminta lagi guru tuh wajib mengajar 24 jam kalau sudah permennya dirubah. Nah, itu satu. Yang kedua tentu kita memerlukan sarana dan prasarana. Karena anak 8 jam itu di sekolah itu kan mungkin dari jam 7.30 sampai jam 1 itu proses KBM-nya dilaksanakan. Nah, kemudian dari jam 1 ke bawah itu tentu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, begitu juga dengan makannya gimana, apa dan sebagainya. Jadi ini perlu pengaturan-pengaturannya. Nah, ini. Kemudian juga ada juga saya dengar dari juga Pak Menteri waktu kemarin dia menyampaikan untuk kepala sekolah. Nah, untuk kepala sekolah katanya itu tidak perlu mengajar lagi. Sementara sekarang kan kepala sekolah itu hanya tugas tambahan. 6 jam mengajar, 10 jam supervisi, sekian jam administrasi. Jadi kalau memang gebrakan-gebrakan daripada Menteri Pendidikan demikian, kami di Riau ini ya sangat-sangat mendukung. Tapi tolong ya permennya segera dirubah. Nah, demikianlah, Bu. Baik, Pak Dahlan. Terima kasih Pak Dahlan. Silakan Pak Pranata mungkin langsung ditanggapi. Memang ini nanti akan ada konsekuensinya mengubah tata kelola. Tentu saja. Kita sekarang, makanya saya tadi sampaikan, sekarang kita sedang mendalami. Kira-kira tugas 5 itu apa saja sih rinciannya. Pekerjaan yang harus dilakukan guru itu, khususnya nanti untuk pendidikan dasar, SD dan SMP, akan lebih menekankan pada pendidikan karakter yang disampaikan oleh Ibu Nifa tadi. Untuk SD itu 70%, SMP 60%. Di luar jam yang wajib untuk mata pelajaran belajar tadi. mengajarnya Berarti ada KBM penambahan jam ya Pak? Penambahan jamnya nanti ada kewajiban guru membimbing siswa umpamanya. Bagaimana berdisiplin itu
dijalankan lain sebagainya. Kita sekarang sedang merancang juknisnya untuk itu. Pertanyaan Pak Dahlan tadi, apakah guru masih tetap 24 jam? Tentu aturan itu tetap dijalankan, tetapi ada tugas tambahan lain yang dari 5 itu bisa diperhitungkan nanti. Kalau guru tidak lagi dapat memenuhi di sekolah yang bersangkutan. Yang penting guru tidak keluar dari sekolah. Tidak mengejar-ngejar untuk memenuhi. Jadi hanya full di betul di sekolah saja di untuk satu sekolah mengerjakannya. saja ya, Pak, ya? Betul. Sebagai apakah dia sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing yang disampaikan oleh Bu Unifa tadi, kita sangat mendukung. Khususnya saya ingin sampaikan ini untuk penekanan pendidikan karakter. Mengenai tunjangan profesi, ya pastilah. Itu nanti akan menyesuaikan. Permennya Pak Dahlan, terima kasih untuk mengingatkan kita. Kita akan melakukan adjust perubahan seperti itu. Mengenai sarana prasarana, ya tentu saja akan ada sedikit perbedaan daripada yang sekarang berlaku. Tetapi ingin saya sampaikan, yang perlakuan ini akan berlaku terbatas dulu, yaitu kepada mereka dulu, Pak, akan yang sudah punya sertifikat. Tentu letak geografis akan sangat berpengaruh. Di Papua tentu berbeda dengan di Jakarta. Di Jakarta pun, di Jakarta Barat mungkin berbeda dengan di Jakarta Selatan. Kan sekarang ada guru yang ngajarnya di SMA 3 tapi rumahnya di Ciputat sana kan. Ya toh, berarti sekarang itu diatur juga? Ya sekarang diatur oleh Pemdanya sendiri. Nanti kita akan atur seperti itu kan. Letak geografis tentu akan, yang penting sekarang adalah pemberlakuan 8 jam itu hanya untuk guru yang sudah punya sertifikat. Ya. Baik itu guru PNS ataupun swasta yang sudah bersertifikat. Berikutnya mengenai kepala sekolah yang disampaikan pertanyaan Pak Dahlan, memang ke depan, insya Allah tahun depan kita berlakukan, kepala sekolah tidak lagi dibebani mengajar. Cukup mengelola sekolah saja, dia sebagai manajer, dia sebagai supervisor, dan juga sebagai entrepreneur gitu, membawa sekolahnya ke arah yang lebih baik. Itu akan berlakukan insya Allah tahun depan akan awal lah insya Allah. ajaran. Kita lanjutkan perbincangan Pak di segmen berikutnya. Pemirsa, Lansol akan kembali usai jeda.